Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Kita akan mempelajari kembali firman Tuhan yang berkaitan dengan kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini bercerita tentang kejadian di mana anak-anak dari orang Ibrani yang berumur sekitar 2 tahun ke bawah itu harus dibunuh, semua yang berjenis kelamin laki-laki. Dan ini dilakukan oleh Herodes karena dia mendengar kabar akan ada raja yang baru yang akan memerintah di tanah perjanjian. Dan ini membuat dia gusar. Dia memerintahkan untuk pasukannya melakukan sesuatu yang sebenarnya tidaklah manusiawi. Dan ini terjadi, sungguh-sungguh terjadi pada saat di mana Yesus lahir. Apa yang kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita akan mengalami keadaan seperti Herodes. Setiap kita akan mengalami satu karakter yang tidak pernah memuliakan Tuhan dan terlebih lagi menerima kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita jika hati kita diliputi dengan keinginan-keinginan duniawi. Mari kita belajar Bapak Ibu, di dalam kehadiran Kristus di tengah-tengah umat manusia, khususnya dalam kehidupan kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka seharusnya kehidupan kita itu tidak lagi dikuasai oleh berbagai keinginan-keinginan duniawi, tetapi kita harus menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Kita harus menyelaraskan apa yang menjadi gairah hidup kita dengan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Ingat dengan baik, kehadiran Kristus di dalam dunia ini tidak hanya diperingati dengan selebrasi atau perayaan-perayaan yang megah. Tidak harus diperingati dengan berbagai jenis barang yang baru, baik itu berbicara pakaian, baik itu berbicara makanan dan lain sebagainya. Tetapi kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita itu harus dinyatakan dengan hati yang baru. Kita harus menerima kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita dan juga secara utuh menerima firman-Nya. Jika kita mau menerima firman Tuhan, maka kita harus rela melepaskan keinginan-keinginan daging kita. Karena keinginan daging tidaklah pernah selaras dengan kehendak Tuhan. Keinginan daging tidak akan pernah berjalan beriringan dengan firman Tuhan. Karena jelas apa yang menjadi keinginan daging adalah hal-hal yang membinasakan. Sedangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jika engkau sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus pernah hadir dan engkau memperingati akan kehadirannya di dalam dunia ini, itu tidak cukup hanya dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah saja, tetapi itu juga harus dirayakan, itu harus disambut dengan batiniah kita. Batiniah kita harus kita hiasi dengan kehendak-kehendak Tuhan. Tidak hanya rumah kita yang kita hiasi, tidak hanya gereja kita yang kita hiasi, tidak hanya berbicara tentang tubuh kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita yang kita hiasi secantik, seganteng mungkin, seindah mungkin. Tetapi yang terutama, Tuhan mau kita menghiasi hati kita dan menyelaraskannya dengan kehendak Tuhan. Karena hati kita adalah tempat di mana Tuhan ingin untuk setiap saat
Dia ada di sana dan menikmati keindahannya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pastikan kita tidak memiliki hati seperti Herodes. Karena jika demikian, sampai kapanpun kita akan menolak kehadirannya di dalam hidup kita. Sama seperti Herodes menolak kehadiran Kristus di dalam dunia ini. Mari perbaharui kehidupan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Minta Dia berikan kepada kita hati yang siap menyambut kehadirannya setiap saat dalam hidup kita. Berikan hatimu, buka hatimu bagi Tuhan dan berikan yang terbaik baginya. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.